Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan belajar membahas bacaan tajwid, yaitu izhar. Di dalam Al-Quran, di dalam ilmu tajwid, izhar adalah membaca huruf nun mati ataupun tanwin dengan jelas dan terang apabila bertemu dengan salah satu huruf yang 6, yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Jadi, apabila kita membaca Al-Quran, ada salah satu huruf nun mati ataupun tanwin, baik fathah tanwin, kasrah tanwin, ataupun dhammah tanwin, bertemu salah satu huruf yang 6 tadi yang disebutkan, maka cara membacanya harus jelas tanpa mendengung, yaitu dinamakan izhar. Baik, contoh an'amna. Di situ ada salah satu huruf nun sukun bertemu dengan huruf ain. Jadi cara membacanya harus jelas. An'amna, yanha. Di situ ada nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf ha. Jadi harus dibaca jelas. Yanha. Yang ketiga, al-anharu. Di situ ada nun mati bertemu dengan huruf ha. Sama cara membacanya harus jelas. Yang keempat, yanhauna. Yang kelima, wal munkhaniqatu. Nun sukun bertemu dengan huruf kha. Jadi cara membacanya harus jelas. Baik, setelah kita mempelajari cara membacanya dan huruf-huruf izhar, selanjutnya kita langsung belajar mencari hukum bacaan dalam mengaji Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Qalu, lunya dibaca panjang, ada harokat dhammah bertemu dengan huruf waw sukun, jadi harus dibaca panjang. Di sini haknya ada harokat fathah berdiri. Cara membacanya juga harus panjang, yaitu 1 harokat, 2 harokat. Dinamakan mad tabi'i.
Subhanaka la ilma lana. Lananya juga harus panjang. Ini dinamakan mad jaiz karena ada harokat mad, ada huruf mad bertemu dengan huruf alif di lain kalimat. Jadi panjangnya 5 alif atau 5 harokat. Ilma lana illa ma 'allamtana. Nunnya bertasdid, jadi harus mendengung, yang dinamakan gunnah. Innaka nunnya sukun bertemu dengan huruf ta, jadi cara membacanya harus samar. Antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Qala ya-nya harus panjang karena ada mad bertemu dengan huruf alif, jadi harus dibaca panjang. Ya Adamu ambihum. Di sini ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ba. Ini dinamakan iklab, jadi harus diganti dengan suara mim. Bukan anbihum, tapi ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Falam, mimnya tasdid, jadi harus dibaca mendengung. Lalu manya, di sini ada mad tabi'i bertemu dengan huruf alif di depannya, jadi harus dibaca panjang, yaitu 5 harokat. Falamma di sini ada huruf iklab lagi karena ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ba, jadi harus dimasukkan dengan suara mim. Amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum. Qala alam aqul lakum nunnya juga tasdid, jadi harus mendengung. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum. Di sini ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ini dinamakan ikhfa syafawi, jadi cara membacanya huruf samar. Wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati
isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wa idh qulna, nanya dibaca panjang karena ada harokat fathah bertemu dengan huruf alif. Qulna lil lanya dibaca panjang dinamakan mad wajib muttasil karena ada huruf mad bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat, maka panjangnya 3 alif atau 6 harokat. 5 harokat juga boleh. Wa idh qulna lil malaikati isjudu, dunya panjang karena ada huruf harokat dhamma bertemu dengan huruf waw sukun, maka panjangnya 2 harokat. A-nya juga panjang karena harokat fathah berdiri. Li Adam fasajadu, dunya panjang dinamakan mad jaiz. Bedanya kalau yang ini tadi, ini dinamakan mad wajib karena ada harokat mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Kalau yang ini ada mad bertemu dengan huruf alif tapi di lain kalimat. Jadi dinamakan mad jaiz munfasil. Panjangnya 5 harokat. Li Adam fasajadu illa. Di sini lainnya juga panjang, sama ada mad bertemu dengan huruf alif tapi di lain kalimat. Dinamakan mad jaiz munfasil. Illa iblis. Ba-nya qalqalah ya. Jadi harus dipantulkan. Karena ba termasuk huruf qalqalah. Jadi jika ada huruf qalqalah disukunkan, maka cara membacanya harus dipantulkan. Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, ingat ada harokat fathah berdiri, jadi dinamakan mad tabi'i, dibaca panjang. Aba wastakbara wa kanya harus dibaca panjang karena ada harokat fathah bertemu dengan huruf alif, jadi dinamakan mad tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Wa kana minal kafirin, kanya panjang, rinnya juga panjang karena ada harokat kasrah bertemu dengan ya sukun. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa qulna, nanya panjang karena dinamakan mad tabi'i, ada harokat fathah bertemu dengan alif. Wa qulna ya-nya panjang karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf alif di lain kalimat.
Ya Adamu uskun Nah, ini yang kita pelajari tadi. Jika ada huruf nun sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 6, yaitu alif, ha, kho, ha, hamzah, yaitu dinamakan idhar. Jadi cara membacanya harus jelas. Wa qulna ya Adamu uskun, bukan kun, itu tidak boleh, itu dinamakan samar, tapi harus jelas. Wa qulna ya Adamu uskun anta. Nah, kalau yang ini karena bukan huruf yang 6 tadi, ini nun sukun bertemu dengan huruf ta. Jadi cara membacanya harus samar. Kun anta wa zawjukal nunnya bertasdid dinamakan gunnah, jadi cara membacanya harus dengung. Jannata wa kula, lanya panjang, ada harokat fathah bertemu dengan huruf alif. Wa kula minha, ini ada huruf nun sukun lagi bertemu dengan huruf ha, jadi cara membacanya harus jelas, yang dinamakan bacaan izhar. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wa kula minha ragadan, dannya ada huruf tanwin, fathah tanwin bertemu dengan huruf ha, yaitu huruf izhar. Jadi cara membacanya harus jelas. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqo. Qafnya di sini huruf qalqalah, karena sukun harus dipantulkan. Wala taqraba, banyak panjang, ada huruf alif setelah huruf fathah. Rabaha, hanya panjang juga. Dhis syajarata fatakuna minadh dhalimin. Sadaqallahul azim.